اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة. Sadaqallahu alaihi wasallam. Sama-sama mari sama-sama kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini pada tahun ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala yang dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mendengar sama-sama nasihat agama daripada guru kita Ustaz Muhammad Syurahbil Mahfud bin Kiai Haji Mahfud Asirun. Beliau adalah anak daripada Kiai Haji Mahfud Asirun, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan, dan Kiai Haji Mahfud Asirun termasuk murid daripada guru kita semua Al-Alim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Azami Muhammad Saleh Radi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengambil ibrah atau manfaat dari beliau. Pada waktu yang tepat kami persilakan sallallahu alaihi Muhammad. الذي حث على كل ولد رب الأطفال. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الرجال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإقبال. أما بعد، حضرة المكرمين والmuhtaramin, segenap para tuan guru, para asatiz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Haji Sya'rani yang tadi mengimami salat subuh kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Ketua DKM Masjid Guru Sya'ban Kemayoran, Bapak Haji Muslih, beserta sahabat kami Ustadz Abdul Aziz yang tadi sejak saya sampai saya sudah diamplopin, entah amplop duluan atau amplop muqaddimah, saya nggak tahu, sebab saya belum lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Guru Sya'ban, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini saya kembali bisa silaturahim untuk yang kedua apa ketiga ya? Kedua kalinya sejak tahun 2012
saya. Bu, masih kenal apa enggak, Bu? Bu. Bu, masih kenal apa enggak? Hah? Kenalan dong. 2018 saya sempat kesini dan alhamdulillah setelah 2019, 20, 21, 22 Covid. Jadi banyak masjid musholla yang meniadakan kultum, bahkan banyak yang sholat taraweh di rumah masing-masing karena lockdown. Jadi kiai 2-3 tahun nggak makan besek, puasa. Alhamdulillah tahun ini kembali bertemu lagi 2023. Mudah-mudahan Covid biar pada merah semuanya. Ya Rabbal, saya pakai bahasa merat, kenal apa kagak orang Maria? Minggat, pegih, udah pada pegih. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah juga bersyukur kepada Allah. Kita doakan sebelumnya, yaitu tetangga saya sekaligus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Munahar Mukhtar, yang sejak tadi malam ada berita duka, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah tenangkan di alam kuburnya, dan Allah berikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Amin ya Rabbal. Jadi saya sejak tadi malam jam 12 di RSPP Blok M bersama Kiai Haji Abdurrahman Saheh, Kiai Haji Lutfi Zawawi, ada Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, dan juga para tuan guru lainnya menemani jenazah sampai di kediaman. Tadi saya tahlil ikut di sana hingga pukul 3, dan alhamdulillah pagi ini bisa sampai di Kemayoran. Alhamdulillah. Ini saya belum tahu pengajian apa kultum. Kalau pengajian biasanya pakai kitab. Kalau kultum berarti waktunya udah habis. Kultum, kuliah 7 menit. Ini udah berapa menit saya ngomong? Udah 10 lewat 3 menit. Udah Bu ya, sampai sini aja Bu ya. Hah? Ini masalahnya lagi bulan puasa. Paling tantangan berat ngisi kajian atau pengajian di bulan puasa adalah abis subuh dan abis zuhur. Pasti panitia nggak nyiapin minum sama makan. Tapi insya Allah mudah-mudahan nih hari yang keberapa Bu? Hari yang ke-10 Pak. Hari yang keberapa Pak? 10. Tandanya lebaran 20 hari lagi. Masih lama apa sebentar? Lama. Kemarin buru-buru minta Ramadan. Lah udah Ramadan pengen cepet habis nih, ngarepin THR apa buru-buru lebaran? THR. Alhamdulillah saya setiap hari itu asal buka di depan muka saya ada teh sama air. Digabung jadi teh air. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya diberitahukan judulnya hari ini adalah pendidikan anak-anak dan remaja di bulan Ramadan. Mana anak-anak? Angkat tangan anak-anak. Oh, di atas ya? Iya.
Anak remaja mana remaja? Remaja mana tidur? Mana remajanya? Ada remaja. Kalau udah punya anak 2 jangan ngaku remaja. Pendidikan anak-anak dan remaja dalam Islam berbeda dengan dunia barat. Kalau orang barat mendidik anak-anak itu bisa terampil. Siapa yang ingin menjadi dokter, dia harus sejak SD sampai terus SMP, sampai jenjang SMA, begitu juga S1, S2, S3, S-Doger, S23. Kalau sekarang Samsung sudah S23. Wah, kebanyakan es dingin. Itu semua mereka didik sejak awal, dibentuk benar-benar. Mau jadi dokter maka harus sekolah di kedokteran sampai jenjang kuliah. Mereka yang mau jadi insinyur harus sekolah dari sejak muda atau sejak awal, sekolah sampai hingga jenjang yang pendidikan tinggi. Begitu juga mereka yang mau jadi pemain bola, ada persekolahan sepak bola. Benar apa tidak? Di Indonesia ada nggak persepak bolaan? Ada, cuman barusan lagi pada sedih karena tidak jadi Pildun U20. Ya, sebab lantaran Israel ingin masuk ke Indonesia. Bu, Israel tahu apa enggak? Israel tahu apa enggak, Bu? Israel itu Tanjung Priuk sono dikit, Bu. Tapi beda dengan pendidikan remaja dan Islam di Indonesia atau di dunia Islam mobil khusus. Kalau di dunia Islam, pendidikan pertama itu dimulai dari ibu-ibu. Maka ada istilah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah merupakan madrasah yang pertama. Maka bagaimana anak itu terdidik dengan baik, remajanya menjadi baik, itu bagaimana juga kaitannya dengan pendidikan ibunya. Saya bicara seperti ini bukan berarti nanti bapak-bapak ketika pulang menyalahkan ibunya. Gara-gara lu nih anak kita jadi bader. Berarti gua harus nyari yang bibit baik lagi nih. Awin lagi dong katanya. Sesuatu yang tumbuh dari baik akan berkembang menjadi baik. Sesuatu yang muncul dari yang baik maka akan terbit menjadi yang baik. Maka ibu-ibu perannya sangat penting dalam rumah tangga, terutama saat di awal kehadiran bayi. Sejak dini saat bayi itu keluar, kita sudah azanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pendidikan sudah dimulai, didengarkan di kupingnya, di telinga kanannya dengan azan, di telinga kirinya dengan iqamat. Itu merupakan bentuk pendidikan yang pertama kali diberitahu kepada anak-anak yang baru lahir. Betul apa tidak? Anak bayi di sini diazanin atau tidak? Diazanin. Tetapi azannya jangan kencang-kencang. Ini baru keluar bayinya, Allahu Akbar, sawan bayinya. Azannya pelan-pelan. Itu bentuk pendidikan. Lalu dibawa sama ibu. Ya Allah, sampai di rumah itu bayi kalau nangis, orang kita dulu mah itu sambil digendong, sambil disolawatin. Sholatullah. Lemes sekali ini, sahur apa tidak ini? Sholatullah ala Taha Salat
Salatullah ala Yasin. Nah, sambil digendong tuh anak lagi nangis jadi anteng gara-gara dibacain sholawat. Lempengan ibunya mau masak sahur, itu ibunya masang kain batik di pintu. Nah, diikat. Jadi apa? Ayunan, didorong tuh bayi. Sholat tawazalna wa bil hadi wa kulli bi ahlil bad. Tuh bayi sering dengar kalimat-kalimat thayyibah, sering dengar sholawatan. Akhirnya tuh bayi nanti diharapkan sudah besar jadi anak yang soleh dan soleha. Orang dulu ngajarinnya begitu. Kalau sekarang beda lagi. Sambil gendong anak, bila ingin melihat ikan. Tuh kan anaknya pada ngikutan. Nih kalau dia kalau bukan karena emaknya mau babuanya yang nyetel, kagak bisa dia itu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah besaran sedikit diajarin Iqra tuh anak. Ajarin Iqra. Lepata'a ba domabu ta kasroti abu ti. Itu kan diajarin kita Iqra dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai ke Iqra yang ke-6. Ba pataba lam domalu. Mana babalu? Ajarin tuh anak. Subhanallah. Masuk pendidikan SD mulai usia berapa Pak Bu pendidikan SD? 6 apa 7? 7. Nabi ajarkan muru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin. Ajarkan anak-anak kalian apabila sudah masuk 7 tahun dengan perkara sholat. Anak-anak diajarin sholat. Yang ngajarin siapa? Bapak ibunya. Bapak ibunya sibuk Pak Ustadz. Ya titip ke Ustadz, titip ke Kiai. Di sini ada TPQ, ada TPQ. Ya ada pengajian anak-anak. Titip kalau bapak ibunya sibuk. Tetapi bukan sekedar dititipin saja, bayarannya dipikirin. Ini kadang-kadang dititipin aja, bayaran nggak dipikirin, ustadznya pada kurus kering. Nah, itu di kampung saya. Di sini mah enggak. Enggak di sini mah. Enggak di sini mah. Kampung saya lagi ngomongin orang kampung saya, cuman pindahan dari sini. Diajarin sholat, cara takbiratul ihram sampai at-tahiyat. Nih apalagi bulan Ramadan seperti ini, pendidikan sholat 5 waktu. Mengajarkan kita subuh begini nih. Saya nggak tahu apakah subuh seramai ini sama di Ramadan dengan di luar Ramadan. Alhamdulillah kelihatan dari wajah-wajahnya. Dari tadi saya ngomong sejak awal kelihatan wajahnya. Kelihatan wajahnya. Kelihatan ibu-ibu wajahnya tuh. Ahli sorga semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diajarin sholat. Nah jangan cuman anaknya rajin sholat, bapaknya enggak sholat. Ada yang begini? Mana dia banyak orangnya? Nih saya ceritain, ada orang kampung saya, anaknya mah disuruh ngaji rajin.
Ya Allah, tuh anak disuruh ngaji terus, dianterin, bahkan kemudian juga suruh sholat jamaah terus. Bapaknya jarang kelihatan di masjid, bahkan gak pernah kelihatan di masjid. Lempengan beduk maghrib, tuh anak mau sholat ke masjid, gerimis. Kata emaknya, jangan ke masjid toh, hujan nanti lu batuk. Anaknya akhirnya gara-gara hujan dilarang ke masjid. Akhirnya anaknya mulai bingung. Terus sholatnya di mana kalau nggak di masjid? Di rumah. Kalau di rumah siapa yang jadi imam? Babalu. Sebenarnya tuh emaknya rada-rada bingung juga mau nyebut babalu, karena belum koordinasi. Akhirnya tuh emaknya lari ke kamar mandi, rupanya lakinya lagi di kamar mandi. Sambil diketok, anaknya itu disuruh gelar sejadah di ruang tamu. Emaknya ngetok babanya lagi di kamar mandi. Buruan, lu jadi imam sholat. Dari luar kamar mandi, bininya ngomong begitu, babanya sampai jatuh gayungnya di dalam. Yang bener lah, ini maghrib. Kalau johor gue berani, karena johor nggak ada. Ya salam. Akhirnya kata bininya dari luar, tenang, gue bantuin, nggak usah takut, gue bantuin. Ya karena janji dibantuin, rada-rada berani juga. Akhirnya begitu mulai sholat, takbiratul ihram dimulai nih sama lakinya, Allahu Akbar. Nah, anaknya di belakang bapaknya, ya ibunya di belakang anaknya. Begitu soft yang terbaik. Lalu kemudian anaknya ikut Allahu Akbar. Babanya diem aja, jangan baca. Nengok lagi anaknya ke emaknya, kok bapak diem aja sholat maghrib? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bukan suara babanya, suara gua. Karena Fatihah mah kan sering didengar. Orang kalau sering dengar biasanya gampang hafal. Coba lihat, orang Indonesia nggak ada yang nggak hafal sholawat badar tadi yang kita baca. Biar kata aja nggak sholat, biar kata aja nggak puasa. Kalau giliran disuruh sholatullah, hafal apa kagak? Karena sering didengar. Kebetulan Fatihahnya melolos ini lakinya. Abis amin jadi diem lagi lama. Dibantuin nama bininya di belakang. Pas anaknya nanya, kok bapak diem lagi? Akhirnya tuh emaknya bantuin Izazul. Dia bingung, Izazul apa? Izazul kuliah. Akhirnya kalau kuliah dia rada ingat dikit nih, karena sering dibaca juga kan sama imam kita kuliah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kata anaknya di belakang, kok kagak rapi-rapi mah? Teriak lagi bininya, lakum dinukum waladdallin. 2 kali amin. Udah coba itu.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau anaknya doang diajarin tapi babanya kagak mau belajar. Akhirnya nasibnya kayak begitu. Maka anaknya diajarin, babanya juga belajar. Supaya kalau anaknya saat belajar tidak tahu, nanya ke babanya bisa jawab. Ini jangan anaknya doang dipondokin, anaknya dipesantrenin, babanya nggak pernah ngaji. Akhirnya itu anaknya nggak ada tempat bertanya kalau di rumah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu, betul? Betul? Dulu saya masih kecil, asal abis maghrib kagak ngaji, diseblet, dijewer, diempos, macem-macem hukumannya. Udah gitu kalau misalnya bacaan salah dipukul kita. Anak sekarang bacaan salah dipukul, laporin polisi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Padahal kita pikir pendidikan dulu adalah merupakan pendidikan yang berhasil mencetak bagaimana mereka keras di dalam agama, tetapi demi kebaikan di saat mereka yang masih kecil saat itu sudah dewasa kelak. Karena pendidikan itu merupakan sebuah sumber supaya mereka menjadi orang-orang yang insya Allah. Itu pendidikannya keras. Dan beda orang dulu, kalau kita lagi ngaji nungguin gurunya datang, atau kita lagi di rumah di depan bercanda kita sama kakak kita sama adik kita lagi masih kecil, baba lewat, kabur nggak kita? Kabur nggak? Anak sekarang babanya diem aja main gadget Mobile Legend, ya kan? 2 kali masih diem main HP aja tuh anak sekarang, main TikTok. Lagi ketiga kali babanya padahal ngasih isyarat. Apa dijawab anaknya? Konidin minum, Mbak. Sialan kan begini nih. Babanya suruh minum konidin, padahal dehemnya buat isyarat supaya udah wayanya maghrib, jangan HP mulu dimainin. HP aja dimainin. Betul apa enggak, Bu? Betul apa enggak, Bu? Coba lihat kita kemarin Covid. Zaman Covid anak-anak kan nggak boleh sekolah, sekolahnya pakai daring, online. Ya Allah ya Karim, di atas baju seragam bawa kolor doang. Yang penting seragamnya ada di foto. Kan begitu ada tuh. Banyak orang tua pada ngap-ngapan di rumah ngedidik anak. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Maka dari itu bentengi sejak dini hari anak kita, anak kecil, ya, dengan sholat, cinta. Nah makanya saya nggak apa-apa, saya paling demen anak kecil kalau misalnya biar kata berisik di masjid juga jangan diusir. Kalau anak kecil berisik di masjid kita usir, itu nanti dia nggak mau balik lagi, repot, Pak. Betul apa betul? Betul, Bu. Mendingan dia berisik tapi dia masih ke masjid daripada dia berisiknya di luar masjid dan nggak pernah ke masjid. Coba saya lihat tadi anak-anak kecil sini. Saya baru masuk gang di sini, tuh udah terus maju, terus kiri. Dikepung saya sama 6 anak kecil tadi tuh, kiri. Udah nempel sama tiang listrik masih kiri. Wah, kata mobil gua hancur nih lama-lama nih bocah. Hadirin rahimakumullah. Bahkan Nabi ajarkan wadribuhu idza balagha 10 sinin. Seblet anak, pukul anak kalau seandainya sudah 10 tahun masih kagak sembah, ya, masih kagak sholat, empos tuh anak mau sampai kapan? Nanti giliran wayanya sudah balik, belum terbiasa sholat, akhirnya sering atau gampang meninggalkan sholat. Nauzubillahi min dzalik. Begitu juga dengan remajanya, didik remaja. Remaja di sini ada anak hadrah nggak? Anak hadrah ada, alhamdulillah. Ada Ustaz Aziz? Alhamdulillah.
lillah. Namanya kalau anak remaja sudah sering main hadroh, itu tandanya dia demen sama maulid, demen bermajlis taklim, dan demen memuji Nabi Yuna wa Maulana Muhammadin. Nah itu kan kalau anak-anak remaja yang pakai hadroh atau sering main hadroh, itu juga beda sama orang yang nggak sering main hadroh. Kalau anak remaja yang main hadroh, itu kalau dia bangunin sahur di malam hari, pakai sarung dia. Coba kalau yang nggak pernah main hadroh, ya beduk nggak ketemu, ember dia bawa. Pakai celana pendek bangunin sahur. Bangunin sahur diomelin, nggak dibangunin. Tuh kan, ada nyaut. Hafal dia udah. Itu kan suara itu keluar gara-gara ada yang lagi bangunin sahur disiram sama aki-aki dari atas. Masih jam 1 udah keliling beduk lagi lu. Akhirnya nggak mau kalah nyaut tuh bocah-bocah, pakai dia bikin syairnya, bangunin sahur diomelin, wah dibangunin. Iya, walaupun itu tradisi bagus juga Pak, tradisi itu bagus, perlu dilestarikan. Cuman kadang-kadang kan yang bikin rese ini kadang-kadang apa aja ditendangin. Benar apa benar? Benar apa benar? Galah petasan lah ditabu lagi, petasan ditabu. Tapi itu tradisi, sebenarnya tradisi bagus kalau dijalani dengan cara yang bagus. Kalau dulu mah nggak pernah keliling kecuali pakai pukulan beduk. Kalau sekarang ini nggak ada beduk, kaleng dia bawa. Nggak ada kaleng, ember dia bawa, tong-tong dia bawa, semuanya dia bawa. Yang penting rame, petasan dia tabu dah. Betul apa betul? Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah. Maka dari itu Allah buat satu surah dalam Al-Quran namanya surah Luqman. Bagaimana seorang nabi bernama Luqman. Ada ulama mengatakan Luqman adalah nabi. Ada ulama mengatakan Luqman adalah wali. Tentunya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat agung, besar. Pendidikan selanjutnya yang buat anak perlu kita tanamkan adalah tidak menyekutukan Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya bertauhid kepada Allah. Ini namanya kita mengesahkan Allah. Karena daripada hal yang penting saat Nabi 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maaf, tuh 13 tahun Nabi di Mekah, tujuan utamanya adalah, tuh kan, dia nyanyi aja bocah itu kalau nggak diajak anuan. 13 tahun di Mekah, Nabi mendidik warga Mekah untuk menyembah kepada Allah. Tinggalkan Latta, tinggalkan Uzza, tinggalkan patung berhala, tinggalkan seluruh sembahan-sembahan berupa makhluk. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang ditanamkan, tauhid yang dikuatkan, sehingga saat dia sudah besar, dia tidak lagi menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu guru-guru kita ngajarinnya sifat 20, wujud, qidam, baqa, lil hawadits qiyamuhu, wahdaniyat, qudrat, ilmu, yatsama, basar, kalam, aliman, hayyan, sami'an, ada yang bisa untuk
lawan dari sifat wajib Allah alias sifat mustahil Allah? Angkat tangan. Sifat mustahil Allah. Kalau tadi adalah sifat wajib Allah, ada 20. Lawannya sifat mustahil juga ada 2. Adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi, ihtiyaju li ghairihi ta'addud ajzun. Lu ngapa pada bengong aja gua ajak sholawat? Belum tahu ya? Nah, sifat wajib Allah ada 2, sifat mustahil Allah ada 2, sifat jaiz Allah ada 1. Dijumlah jadi 41. Ditambah sifat wajib bagi Nabi 4, sifat mustahil bagi Nabi 4, sifat jaiz bagi Nabi 1. 9 ditambah 41 sama dengan, nah itu kan kalau kita belajar sifat 20 Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Hadirin rahimakumullah, ini pendidikan yang agung. Nah ini jangan sampai ditinggalkan buat anak-anak dan remaja kita. Jangan anak-anak diajarin nyanyi mulu nyanyi, ya hanya nyanyi, sholawatan nggak bisa. Akhirnya tuh anak jauh dari agama, generasi jauh dari agama. Padahal syubbanul yaum rijalul ghad. Kalau mau bagaimana tahu nasib pemuda, ya Pak, kalau mau bagaimana tahu mau nasib ya masa depan masjid ini diisi dengan para asatis atau tidak, para tokoh atau tidak, orang yang mempunyai paham agama atau tidak, maka dilihatnya adalah anak muda. Karena anak muda zaman sekarang mereka adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau anak mudanya letoy, main lato-lato mulu, ya ini kan kemarin sempat viral lato-lato ya Pak. Iya, wah ya apa aja main lato-lato tuh bocah. Bener apa enggak Bu? Bener apa enggak Bu? Masih ada apa enggak sekarang di lato-lato? Masih ada? Iya. Tuh main lato-lato di mana aja, kapan aja main lato-lato. Sampai ada yang ke masjid main lato-lato. Ya Allah ya Karim, tengah malam saya pernah nemuin 11:30 tuh bocah. Atau saya ganggu orang mau tidur aja ini. Nah, ini kadang-kadang kepengaruh dengan dunia medsos. Kita memang tidak bisa meninggalkan media sosial. Tapi kita juga harus perlu arahkan, ada waktunya, ada masanya, ada tempatnya, di mana orang itu boleh bermain, di mana orang itu tidak bermain. Jangan kita lantas seperti itu kita biarkan saja kemudian anak kita, sehingga banyak orang yang terganggu akibat ulah anak kita. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini waktunya sudah lebih dari 20 menit. Lebih dari 30 menit. Ngomong subuh aus juga. Ngomong lagi puasa aus juga Bu nih Bu. Ya, mudah-mudahan biar kata singkat yang saya sampaikan pagi hari ini, semoga kita semua ya diberikan kekuatan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan panjang umur hingga akhir Ramadan, dan semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun depan bisa ketemu lagi. Semoga kita semua yang hadir duitnya tambah banyak. Mengapa lembangan duit aminnya kencang banget? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.